Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat serta karunia sehingga kita masih bisa berkumpul dalam diskusi pada pagi hari ini. Salawat berikan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Langsung saja di sini ada kelompok tiga yang akan mempresentasikan makalah mereka dengan tema keterampilan dasar mengajar. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Baik, di sini saya akan membahas kembali mengenai keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar itu ialah kemampuan seorang guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, seperti penguasaan materi pembelajaran, metode pembelajaran yang tepat untuk pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Seperti dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa dari kalimat al-hikmah dalam ayat tersebut terdapat makna perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara hak dan yang batil. Maka dari itu, konsep pendidikan yang terdapat pada ayat di atas adalah dalam menyampaikan materi pembelajaran harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh para peserta didik, menggunakan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kemampuan para peserta didik. Baik, selanjutnya Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterampilan membuka pembelajaran. Menurut Usman, pada tahun 2009, dia menjelaskan keterampilan membuka pelajaran merupakan usaha yang dilakukan oleh guru agar terciptanya kondisi yang sehat mental, agar perhatian murid terpusatkan dengan apa yang harus pelajari, dan sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar. Ada komponen membuka pembelajaran menurut Ahmadi. Yang pertama, menarik perhatian siswa. Yang kedua, menimbulkan motivasi. Yang ketiga, memberikan acuan. Yang keempat, membuat kaitan. Untuk membuka pembelajaran biasanya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Ada yang gak masuk tidak?
Ada. Siapa? Semua pengurus sudah masuk. Oh, Kenapa? sakit, Bu. Semoga cepat diberikan kesembuhan ya. Selanjutnya, siapa yang ketua kelas di sini? Gak masuk. Bikin doa dulu ya. Gimana masih semangat nggak mau belajar? Masih, Bu. Mana dong? Selanjutnya ada yang bisa nyimpulkan nggak kita belajar apa aja hari ini? Belajar apa? Gak tahu, Bu. Nggak tahu. Salah konsep. Lupa. Belajar apa? Oke. Ada lagi yang bisa nyimpulkan? Enggak yang di belakang? Oke, selanjutnya kesimpulan dari Ibu ya. Untuk hari ini kita harus semangat dalam belajar dan menuntut ilmu apapun tantangannya. Jangan pernah menyerah. Iya dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan dan langsung dipraktekkan oleh Meliana. Nggak. Ya, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan dasar mengajar, membimbing diskusi kecil. Nah, apa sih keterampilan dasar mengajar, membimbing diskusi kecil itu? Jadi, keterampilan dasar mengajar ini adalah keterampilan dasar yang harus dimiliki seorang guru karena keterampilan ini untuk mengarahkan siswa untuk menemukan solusi atau memecahkan masalah yang telah diberikan sesuai materi yang diajarkan. Dan kegiatan diskusi ini juga berkaitan langsung dengan aktivitas mental dan emosional antar hubungan seorang peserta didik, sehingga diskusi ini sangat penting untuk mengukur keefektivitasan kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian
ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki seorang guru sebagai pemimpin dalam diskusi kecil. Yang pertama adalah memusatkan perhatian siswa. Seperti ini. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya semua? Baik. Kira-kira ada yang tahu nggak kita mau belajar apa hari ini? Jadi kita akan belajar tentang IPS, yaitu pengaruh TV atau teknologi lainnya bagi kehidupan nanti masyarakat. Nah, kira-kira kalian ada yang suka nonton TV nggak di sini? Kalian nonton TV acara apa aja? Upin Ipin. Upin Ipin. Ada yang nonton Berita nggak? Gosip. Sangat, iya sih, sangat beragam ya. Gaya belajar. Selain di TV, kalian bisa nonton di mana aja? Sekarang Ibu mau membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, Ya, Ibu sambil mau dulu. setiap kelompok membahas tentang pengaruh TV dan teknologi lainnya, pengaruh dampak positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat atau lingkungan kita. Nah, Ibu beri waktu selama 20 menit untuk berdiskusi bersama kelompoknya. Nah, selanjutnya keterampilan dasar mengajar memimpin diskusi kecil ada yang kedua memperjelas masalah. Nah, ketika anak sudah berdiskusi, kita kembali mengingatkan tentang topik yang kita diskusikan sehingga mereka tidak melenceng dari diskusi. Nah, yang ketiga ada adalah menganalisis pandangan peserta didik. Nah, ketika mereka berdiskusi, kita bertanya, sudah sampai mana diskusinya sama teman-temannya? Sampai hasil. Akhirnya bagaimana? Tentang dampak positif dan negatif dan teknologi lainnya. Banyak Bu. Baik, silakan dilanjutkan ya. Oke. Lalu yang selanjutnya ada meningkatkan kontribusi antar peserta didik. Ini bisa kita lakukan dengan cara meminta perwakilan salah satu peserta didik untuk maju ke depan mempresentasikan hasil yang telah didiskusikan. Misalnya, tolong Vera maju ke depan. Vera maju, Vera. Silakan presentasikan apa yang sudah kalian diskusikan bersama kelompok. Oke, terima kasih. Habis itu kita presentasi terpanjang yang pernah kulihat. Lalu selanjutnya adalah menyebarkan partisipasi. Kesempatan berpartisipasi. Nah, ini guru bisa melakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kembali kepada siswa yang tidak aktif atau kurang mengikuti diskusi. Ajar apa dampak positif TV atau teknologi lainnya bagi kehidupan di lingkungan masyarakat. Kita bisa berbagi informasi yang Ya. jauh. Bagus. Kita dapat ilmu dari
Oke, terima kasih aja. Nah, yang terakhir adalah menutup diskusi, yaitu kita menyimpulkan bersama-sama hasil diskusi yang kita sudah jalani hari ini. Jadi diskusi pada hari ini adalah jadi kesimpulan dari diskusi pada hari ini adalah dampak positif dari TV dan teknologi lainnya bagi kehidupan sehari-hari itu banyak ya. Ada untuk memperoleh informasi, mengetahui kemajuan teknologi yang ada di zaman sekarang dan lain-lain. Adapun dampak negatifnya yaitu dapat membuat anak jadi kecanduan untuk bergadget, menggunakan gadget. Terus dampak negatif lainnya, anak menjadi malas belajar, malas membaca dan lain-lainnya jika tidak dikontrol. Nah, sekian saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya akan dijelaskan dan dibacakan oleh Sinta Ariska. Pertama saya akan menjelaskan apa itu keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan seorang guru untuk menciptakan pembelajaran secara optimal. Jadi, jika ada suatu gangguan dalam proses pembelajaran ini, guru juga harus mengembalikan kondisi itu menjadi normal kembali. Selanjutnya, komponen dari keterampilan mengelola kelas yang pertama itu bersikap adil bagi seluruh peserta didik dengan membagi perhatian kepada seluruh peserta didik. Contohnya gini. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sudah pada sarapan belum pagi? Belum. Yang belum sarapan kenapa? Belum sarapan pagi? Gak ada yang masakin. Gak ada yang masakin. Oh ya. Gak ada yang nyuapin. Di lain kali sebaiknya sebelum berangkat sekolah ada baiknya untuk sarapan dulu ya, biar belajarnya tuh fokus dan semangat. Insya Allah. Masakin, Bu. Yang kedua itu pembelajaran berjalan dengan kondusif. Jadi hari ini materi yang kita akan pelajari itu materi tentang biotik dan abiotik. Ada yang tahu apa itu biotik dan abiotik? Gak tahu. Ya betul, jadi biotik itu benda hidup, sedangkan abiotik itu benda mati. Ciri-ciri dari abiotik itu Jadi kita IPS. itu dia tuh tumbuh dan berkembang, butuh makanan dan nutrisi. Sedangkan yang abiotik itu kebalikannya, seperti tidak butuh makanan dan nutrisi, tidak tumbuh dan berkembang. Jadi sekarang ibu mau kalian itu membuat 3 kelompok. Setiap kelompok itu apa ya? Mendiskusikan di dalam kelas ini atau di Kelompoknya. di dalam kelas ini atau di lingkungan kelas ini, di lingkungan sekolah ini yang mana masuk dalam abiotik dan biotik. Mencari Ya, itu. benar. Terus sudah, Bu. Itu kelompok belakang kenapa sibuk sendiri? Nah itu Hukum, Bu. lain kali kalau di pelajaran ibu atau di pelajaran lain jangan kayak gitu lagi ya. Iya, Bu.
Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian terakhir materi yang disampaikan oleh Putri sekaligus dipraktekkan. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Jadi mengajar kelompok kecil dan perorangan itu merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memungkinkan guru memberikan perhatian yang lebih terhadap setiap peserta didik dan menjalin hubungan yang lebih akrab antara guru dengan siswa maupun antar siswa dengan siswa. Dalam melakukan pembelajaran perorangan, guru perlu diperhatikan kemampuan dan kematangan berpikir peserta didik agar apa yang disampaikan bisa diserap dan diterima oleh peserta didik. Jadi peran guru dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan menurut Usman 28 ialah sebagai berikut. Yang pertama itu organisator kegiatan belajar mengajar. Itu dalam pengorganisasian ini yang paling utama itu mengatur siswa dan memberikan tanggung jawab kepada siswa untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Entah itu cara melakukan kegiatan, mengatur siswa untuk belajar, ataupun mengoptimalkan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengenai hewan dan jenis makanannya. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang kelompok pertama akan membahas mengenai hewan herbivora. Terus kelompok kedua akan membahas mengenai karnivora dan yang ketiga akan membahas mengenai omnivora. Nanti kalian diskusikan bersama kelompok teman kalian. Setelah itu Ibu minta ditulis nama hewannya apa. Setelah ditulis didiskusikan bersama. Nanti salah satu dari kelompok kalian akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Paham? Paham. Jadi itu organisator kegiatan dalam belajar mengajar. Selanjutnya ada sumber informasi bagi siswa. Sumber informasi bagi siswa ini mengenai langkah-langkah pelaksanaan tugas maupun informasi lainnya yang diperlukan oleh siswa seperti yang tadi, kayak tugas ini dikerjakan dalam waktu berapa menit, terus cara pengerjaannya bagaimana, seperti itu. Seperti kayak yang pertama tadi. Terus yang ketiga itu pendorong siswa untuk belajar. Jadi pendorong itu sama kayak memotivasi kan? Terus kita bisa menciptakan kondisi yang ramah siswa untuk melakukan kegiatan belajar dalam kelompok kecil perorangan. Misalnya hewan herbivora itu hewan yang apa sih? Hewan pemakan tumbuhan, makan segala. Jadi siswa itu terdorong untuk belajar. Terus yang ketiga, orang yang mendiagnosa kesulitan siswa serta memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi misalnya anak-anak apakah dalam diskusinya ada masalah atau kendala? Misalnya ada, kita memberikan bimbingan, tapi kita bukan mengambil alih tugasnya, tapi kita memberikan bimbingan. Terus selanjutnya penyedia materi dan kesempatan belajar bagi siswa. Contohnya di sini Ibu ada buku. Di dalam buku ini ada materi mengenai hewan dan jenis makanannya seperti yang omnivora, karnivora, dan herbivora tadi. Kalian bisa mendiskusikan bersama teman dan mencari jawabannya dalam buku itu. Jadi kita sebagai guru itu menyedia materi dan kesempatan belajar bagi siswa. Yang terakhir itu ada peserta kegiatan yang mempunyai hak kewajiban yang sama seperti siswa lainnya. Contohnya berarti guru itu menyumbangkan pendapatnya untuk memecahkan masalah atau mencari kesepakatan bersama bagaimana siswa lain melakukannya. Jadi kayak misalnya teman-teman udah presentasi nih di depan, terus ditanya, gurunya nanya sama teman-teman, ini bener nggak jawabannya? Gitu. Apabila betul, guru mengapresiasi. Apabila kurang tepat, itu didiskusikan bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Tadi kan sudah dijelaskan ya semuanya. Saya kira semuanya sudah
dan mendengar, maka dari itu kami akan membuka sesi tanya jawab. Oke, sesi pertama kami buka 3 pertanyaan. Bagi penanya silakan sebutkan nama dan kelompok. Berdiri. Karena kamu jauh. Ayo, berdiri. Sembarang. Aku kelompok 3. Kelompok 1. Tapi kok Kelompok 1. Kelompok 1 apa? Kita kelompok saya. Ayo cepat sini. Berdiri ya, jauhan. Diri dulu. Mengapa untuk pengajaran kelompok kecil dan perorangan perlu diterapkan dalam pembelajaran? Mengapa untuk pengajaran kelompok kecil dan perorangan perlu diterapkan dalam sebuah pembelajaran? Ya, terima kasih. Baik, apa mau ditampung atau langsung dijawab? Oke, pertanyaan dari kelompok 2 ditampung. Selanjutnya, Yuk. Perak. perkenalkan nama saya Prawira. Saya dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, hal apa saja yang perlu dihindari seorang guru saat membimbing diskusi kecil? Yang harus dihindari seorang guru saat membimbing diskusi kecil. Ya, ya, satu lagi. Baik, Fikri. Berdiri. Bagaimana cara sebutkan nama dan kelompok? Perkenalkan, saya Nurpriyani dari kelompok 4. Saya ingin bertanya bagaimana cara seorang guru dalam mengelola kelas agar peserta didik tidak takut menerima tantangan seperti soal dan kegiatan yang harus dilakukan dan guru. Mengenai waktu diskusi, silakan. Sampai jam 10.12. 10.12. Cepat. Sudah. Di sini pertanyaan dari Nurul akan dijawab oleh Mediana. Anita. Baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari lingkungan. Mengapa bentuk pengajaran kelompok kecil dan perorangan perlu diterapkan dalam pembelajaran? Jawabannya,
Karena bentuk pengajaran kelompok kecil dan perorangan tersebut dapat memungkinkan guru memberikan perhatian lebih terhadap siswa serta terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru dan murid. Sah. Bagaimana cuma? Oke, lanjut ke pertanyaan Vera yang akan dijawab oleh Eliana. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Vera Aulia Talina dari kelompok 5, yaitu pertanyaannya mengenai hal apa saja yang harus dihindari seorang guru dalam membimbing diskusi kecil. Nah, jadi jawabannya hal-hal yang harus dihindari seorang guru dalam membimbing diskusi kecil yaitu yang pertama, tidak membiarkan siswa berdiskusi di luar pembahasan materi yang sudah diberikan. Yang kedua, tidak membiarkan siswa tidak aktif dalam diskusi ini. Nah, yang ketiga, tidak membiarkan salah satu siswa memonopoli atau menguasai diskusi tersebut. Jadi temannya tidak berpartisipasi karena temannya terlalu menguasai diskusi tersebut. Nah, yang terakhir, tidak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir secara mendalam tentang memecah masalah dalam diskusi. Itu saja. Apa ada yang ingin menyanggah menambahi dari laporan diskusi? Tidak ada. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Fitri yang akan dijawab oleh Sofi. Salah. Oh iya. Sofi kaget. Nanti kan kamu yang Ini akan menjawab pertanyaan dari pertanyaannya, bagaimana cara seorang guru dalam pengelolaan kelas agar peserta didik tidak takut menerima tantangan soal dan kegiatan yang dilakukan dari guru? Jawaban dari kelompok kami, guru harus dapat membuat suasana kelas menarik mungkin dan menyenangkan sesuai kemampuan apa yang kamu pelajari. Apabila ketika memberikan tantangan sehingga murid akan merasa nyaman dan tidak ketakutan dan menyukai tantangan yang diberikan oleh guru. Gimana Fitri? Apa ada yang ingin menyanggah atau menambah jawaban dari Fauzia? Tidak ada. sesi 2. Oke, kita masuk ke sesi 2 karena waktunya masih cukup. Silakan yang ingin bertanya. Yang sudah bertanya, gak usah bertanya. Oke, silakan. Ananda. Berdiri Nanda. Berdiri. Baik, ini perkenalkan nama saya Sewahina Narusi dari kelompok 6. Di sini saya ingin bertanya. Pertanyaannya itu hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan keterampilan membuka dan menutup pelajaran? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mata pertanyaan dirampung? Oke, lanjut ke siapa yang ingin bertanya? Terakhir. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan contoh dari pemateri tadi kan ada keterampilan membuka pembelajaran gitu kan. Dan kalau kita lihat kayaknya membuka pembelajaran itu kayak sepele gitu ya, cuma salam, nanya apa kabar. Pertanyaan saya, ada nggak sih hubungan keterampilan membuka pembelajaran dengan keberhasilan pembelajaran?
waktu diskusi 5 menit sampai jam 10.24. Iya. Oke, sudah 5 menit. Jawaban dari Nanda akan dijawab oleh Sinta Ariska. Pertanyaan Anda yaitu hal apa saja yang diperhatikan dalam mengembangkan keterampilan membuka dan menutup pembelajaran? Jawabannya, komponen yang harus diperhatikan dalam membuka dan menutup pembelajaran yaitu seperti perhatian peserta didiknya, memberikan motivasi kepada mereka, memberi acuan biar mereka ini paham pembelajaran itu, terus tuh membuat kaitannya dalam mungkin dalam kehidupan sehari-hari mereka, meninjau kembali dan mengevaluasi pembelajaran itu. Apakah bisa kasih contoh nggak cara menarik perhatian siswa? Kayak kita tuh memberikan salam kan kepada anak-anak dulu, terus kita tanyakan kabarnya dia, apa dia sudah sarapan, dulu, atau ajak bermain dulu, nyanyi misalnya nyanyi lagu Indonesia Raya kah, atau apa maksudnya biar mereka tuh menarik, biar kita tuh menarik perhatian mereka juga gitu loh, biar mereka fokus dalam pembelajaran juga. Baik, terima kasih. Oke, pertanyaan dari Erwin akan dijawab oleh Putri Fidelisa. Jadi pertanyaan Erin, apakah ada hubungan antara membuka pelajaran dan Hasil. pembelajaran dari berhasil suatu pembelajaran? Pastinya ada, karena kemampuan guru dalam membuka dan menutup pelajaran itu sangat berpengaruh pada keberhasilan suatu pembelajaran. Nah, jadi keterampilan membuka pelajaran itu itu menciptakan suasana yang menyenangkan. Kalau kita buka misalnya bagian anak kan nggak semangat kan? Jadi kalau misalnya kita membuka dengan semangat, dengan menyenangkan, itu kan jadi akhirnya yang buka itu belajar. Bagaimana? Oke. Bagaimana teman-teman, ada yang ingin menyaga atau menambahkan jawaban dari setiap pertanyaan? Oke, bagaimana? Tidak ada? Ya. Oke, baik, mungkin dicukupkan ya diskusinya karena sudah tidak ada yang bertanya dan tidak ada yang menyanggah atau menanggapi. Mungkin sedikit kesimpulan dari saya bahwa setiap guru itu harus memiliki keterampilan dasar mengajar, setidaknya mereka mempunyai keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, kemudian keterampilan membimbing diskusi kecil, kemudian keterampilan mengelola kelas, dan yang terakhir keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Cukup sekian dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam bentuk kata. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.